Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Arif, Bu Mulyani, selamat malam. Tengku Imat, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Halo, Pak Budi udah masuk nih. Halo, Bu Dea, sehat-sehat ya, Bu. Mas Dodi, apa kabar? Oke teman-teman, jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan guru kita, ya Pak Budi Isman. Ya, jadi temanya sekarang kita sedikit keluar dari keuangan, tapi tema ini punya dampak, ya, punya dampak terhadap keuangan, yaitu tentang skill-skill, ya, yang harus dimiliki seorang CEO. Nah, ini Pak Budi udah masuk nih. Halo Pak Budi. Hei, malam Zak. Apa kabar? Pak Budi. Ini rambut baru potong kayaknya nih. Wah, udah lama dah. Udah Udah dua lama ya? minggu nih. Baru kelihatan kayaknya. Oh iya iya iya. Kan awet muda nih. Mudaan gitu, mudaan. Udah. Jangan bilang awet muda, nanti itu melawan alam kita. Iya 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 iya. Yang penting jiwanya masih muda kan itu. Ya, betul betul betul. Pak Budi ini jiwanya dari dulu muda terus. Soalnya teman-teman seangkatannya kayaknya udah pada tua-tua. Udah nggak mau gaul sama kita lagi nih. Iya, betul Siapa betul. yang udah hadir nih? Oke, Wah, alright. Oke, Pak Budi. Jadi malam ini kita akan sharing ilmu gitu kan. Jadi saya ya. mewakili tuh Bu Dea bilang yang penting nggak tua-tua ya. Nih, Bu Dea nih sama Makasih Pak Bu Budi Dea. ini sebenarnya satu. Karena makan roti Bu Dea sih, jadi kayak gini jadinya. Kita kita ini Pak, kita udah lama nggak ke Malang nih Pak. Kayaknya harus ke Malang nih. Iya, pengen juga ke Malang itu. Udah lama nggak Iya, harus jalan-jalan tuh kayaknya. Kemarin kemarin betul nggak betul sempat. betul. Iya harus disempetin nih ke Malang nih. Ini udah lama nggak ngelihat Dea Bakery. Perkembangannya Iya kayak gimana? teman-teman udah pada nanya di situ kan ya. Iya betul betul. Oke, Pak Budi. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ilmu keuangan bersama bisnis ID bersama juga dengan Foodies bikin satu gerakan bersama yaitu sedekah ilmu bisnis di bulan Ramadan gitu ya. Jadi memang nggak cuma di IG-nya ilmu keuangan, tapi juga di IG-nya bisnis ID, teman atau juga di IG-nya Foodies, teman-teman juga bisa belajar ya, belajar beberapa hal tentang bisnis ya. Jadi Foodies lebih banyak fokusnya ke bisnis kuliner, ilmu keuangan lebih banyak tentang keuangan gitu ya. Bisnis ID banyak juga tentang tentang strategi, tentang apa value, creating value dan segala macam. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang gitu ya. Saya akan banyak wawancari Pak Budi dan topiknya mungkin sedikit jauh dari keuangan, tapi dampak terhadap keuangan cukup besar, yaitu apa sih skill yang wajib dimiliki seorang CEO sebagai seorang leaders, sebagai seorang pengambil keputusan. Nah, singkat cerita begini, backgroundnya dulu saya pengen bahas, nanti kita akan wawancara, sebelum wawancara. Backgroundnya adalah ada yang mengatakan bahwa leadership di sebuah perusahaan itu akan menentukan kondisi keuangan perusahaan, gitu ya. Artinya kondisi keuangan perusahaan juga sangat ditentukan oleh leadership atau manajerial atau apapun itu skill-skill yang dimiliki oleh seorang CEO. Benar atau enggak, ini yang akan kita bahas dengan Pak Budi. So, teman-teman business owner, teman-teman entrepreneur, teman-teman CEO, teman-teman pemimpin perusahaan, siapapun Anda yang mengambil keputusan di bisnis Anda sendiri gitu kan, atau Anda juga bekerja di tempat yang lain, monggo siapkan pertanyaannya, simak baik-baik. Ini IG Live seru malam ini. Oke, gitu ya. Oke, Pak Budi, kita akan ngobrol-ngobrol temanya nih. Skill yang wajib Ya, dimiliki seorang CEO. Pertanyaan saya pertama Pak, sebelum nanti Pak Budi mulai, benar nggak
bahwa leadership atau seorang CEO, skill yang dimiliki oleh seorang CEO itu akan berdampak terhadap kondisi bisnis dan berdampak terhadap keuangan bisnis. Oh, sudah pasti. Itu kalau jawabannya sudah pasti. Jadi, ya kalau ditanya perannya pemimpin di sebuah perusahaan atau CEO misalnya, ya, atau di root-nya, direktur utama, apapun judulnya ya, itu sangat menentukan ya hasil dari bisnis itu sendiri, performanya seperti apa. Walaupun kita tidak mengatakan dia berjalan sendiri, tentunya nggak mungkin gitu ya. Jadi CEO itu kan nggak mungkin berjalan sendiri. Tapi fungsinya sebagai CEO itu sangat krusial untuk bisa membangun timnya sehingga bergerak bersama-sama. Sebetulnya analogi yang paling sering ya kalau dipakai ya di dalam manajemen ya, di dalam manajemen atau perusahaan itu adalah kalau kita menonton orkestra ya, Izak ya. Jadi orkestra itu kan terdiri dari bermacam-macam pemain alat musik ya. Ada misalnya ada 10 pemain biola, ada pemain cello, ada pemain trompet, ada drum, ada flute dan segala macamnya itu ya. Jadi mungkin ya tergantung seberapa besar orkestranya itu gitu ya. Tapi ya orkestra itu ya mungkin ada 30 orang, mungkin 50 orang, ada yang mungkin sampai misalnya 200 orang gitu ya. Nah, bayangkan ya kalau dia itu ya orkestra itu masing-masing orang itu punya peranan yang berbeda-beda karena alat yang dia mainkan beda-beda. Bunyinya juga beda-beda kan gitu ya. Cello beda dengan biola, biola dengan trompet beda, trompet dengan drum beda. Tapi, nah ini bedanya ya. Tapi mereka memainkan partitur yang sama kan itu ya. Ya. Jadi mereka memainkan musik yang sama yang diatur dengan partiturnya. Nah, jadi kalau Ya. kita cerita bisnis, partitur itu adalah planningnya, rencananya, Ya, ya, strateginya, ya, yang dituangkan Ya. dalam bentuk misalnya partitur tadi itu. Nah, partitur itulah yang dibaca oleh masing-masing dan masing-masing punya peranan dong di dalam membaca partitur untuk masing-masingnya itu. Nah, cuman persoalannya adalah kalau mereka itu tidak ada yang komandannya sebagai yang namanya dirigennya ya. Jadi dirigen itu adalah komandannya ya, yang mengatur sebetulnya irama, kecepatan, dan cara membaca partiturnya itu, maka musiknya itu tidak akan baik jadinya kan gitu. Nah, jadi istilahnya itu kan bisa-bisa jadi sumbang suaranya ya, karena ya tadi itu masing-masing memainkan perannya masing-masing, walaupun membaca partitur gitu ya, tapi di dalam partiturnya itu dalam musik itu kan ada peran masing-masing itu untuk drumnya apa dan segala macam. Nah, itulah fungsi seorang dirigen. Nah, dirigen itulah sebetulnya seorang CEO kan gitu ya. Nah, jadi analogi yang paling gampang itu gitu. Nah, sehingga keberhasilan dari orkestra itu memainkan musik yang cantik, yang enak didengar ya, dan sesuai dengan apa yang diharapkan dari yang dibaca oleh partitur itu dan didengarkan oleh konsumennya, itu sangat tergantung kepada dirigennya juga gitu. Selain dari tentunya pemainnya itu. Nah, jadi kalau kita analogi yang paling gampang itu sih sebetulnya. Jadi artinya apa? Tanpa CEO yang baik, ya bisnis itu biasanya berjalan mungkin bisa sih tanpa CEO gitu ya, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal. Jadi contohnya orkestra tadi itu, karena dia sudah punya partitur masing-masing, mereka bisa baca sih masing-masing. Tapi tetap saja tidak akan sempurna gitu ya. Nah, karena tidak ada yang mengatur irama itu semuanya. Jadi itulah perannya seorang CEO sebetulnya secara analogi yang lebih gampang lah dicerna gitu. Alright. Oke, Pak Budi, langsung aja. Saya mau tanya nih, skill-skill yang wajib dimiliki Pak Budi, yang wajib dimiliki sama seorang CEO ketika dia mimpin perusahaan, apa yang harus mereka miliki itu? Kadang-kala kan banyak nih CEO nih, terutama dari teman-teman kita yang dari UKM, dia jagoannya jualan aja gitu kan. Atau ada juga yang kayak gini, aduh gue mas soal urusan keuangan gue lempar aja deh ke orang gitu kan. Atau pokoknya ya kayak gitu loh. Kira-kira gimana Pak Budi?
Ya sebetulnya kalau kita cerita apa sih skills yang dibutuhkan, itu yang kita namakan CEO kompetensi namanya ya. Ya, oke. Kompetensi dari seorang CEO itu apa saja sih? Nah, di dalam Ya, workshop saya CEO Development Program itu kita pelajari lebih dalamnya. Tapi saya kasih tipsnya malam ini ya. Sebetulnya ada 4 kelompok atau 3 kelompok kompetensi, 1 kelompok yang namanya karakter dan sikap gitu ya. Nah, jadi karakter. 3 itu apa sih sebetulnya ya? Yang paling intinya itu adalah 1 adalah leadership gitu ya. Nah, leadership ini banyak Oke. ya, banyak kompetensinya. Tapi saya kelompokkan dulu ya, leadership. Jadi seorang Ya, CEO itu memang harus mempunyai ya leadership skills. Ya, namanya pemimpin dong. ya, Nah, itulah yang dirigen itu yang betul. bisa memimpin, mengatur iramanya dengan timnya dan segala macamnya. Yang Ya, kedua, tentunya ada kelompok kedua skills-nya itu yang namanya managerial skills. Jadi ada perbedaan ya, antara leadership skills dan managerial skills. Nah, managerial ya, skills ini lebih kepada sainsnya ya. ya, Sainsnya dalam kita mengatur organisasi kita, rencana kita, dan mengeksekusinya. Itu adalah lebih ke managerial skills-nya. Nah, yang ya, ketiga, itu ada yang namanya business skills, atau kalau dalam bahasa kami dulunya itu business acumen namanya ya. Nah, ya, business ya, skills ini banyak juga yang harus dipelajari ya. Itu kelompok ketiga. Nah, kelompok keempat itu yang namanya karakter dan sikap yang tepat gitu ya untuk menjadi CEO hmm, pada masanya. Karena CEO ini sendiri tidak selalu mungkin bisa berhasil kalau juga tidak mempunyai karakter dan sikap yang tepat untuk waktu yang tepat. ya, Karena ada CEO yang oke, mungkin tepat dalam masa krisis gitu ya. Ada CEO yang ya, mungkin cocok di masa damai misalnya ya. Ada CEO yang cocok ya, dalam masa pertumbuhan. Jadi ini juga harus bisa disesuaikan. Jadi itu 4 kelompok yang paling utama ya yang harus dipelajari. Maka tadi saya kan di feed saya, di posting saya di Instagram, saya bilang gini, karena banyak sekali kan pengalaman kita ya, Yuza, ya kita lihat ya, teman-teman ini sebagai entrepreneur, mungkin mereka bagus sekali ya untuk mulai nekat ya, ya salah ya, nekat, betul, bangun betul. aja. Nah, Ya, bangun dan segala macam, mungkin ya dengan segala macam dia pelajari, ya bisa tumbuh cepat misalnya ya, bisa tumbuh cepat. ya, Tapi ingat loh, seperti yang saya selalu bilang bahwa kecepatan bisnis kita itu kalau tidak diimbangi dengan kecepatan kita untuk berkembang juga dari sisi skills tadi itu ya, knowledge, skills atau apa kompetensinya kita, maka kita akan menjadi sulit mengikuti pertumbuhannya bisnisnya. Jadi kadang-kadang bisa kita lihat teman-teman itu ada yang bisnisnya lebih cepat tumbuh daripada mereka, foundernya atau ya, ownernya. betul, betul, Nah, disitulah betul. yang kadang-kadang menjadi persoalan gitu nantinya. Bisa dia Ya, kolaps karena fondasinya nggak kuat. Nah, ya, makanya ada waktu-waktu tertentu kalau kita lihat yang banyak ya kita coba bantu teman-teman ya beberapa tahun belakangan ini misalnya di mana mereka sudah mengatakan, Pak, mungkin saya pada saat awal-awal sampai mungkin omset saya sudah 100 M ya 200 M saya masih bisa lah. Tapi begitu lewat dari itu mereka sudah nggak mampu lagi, terlalu kompleks mungkin ya. Terlalu kompleks ya, ya, timnya sudah mulai besar dan segala macam. Sedangkan mereka sendiri nggak cukup pengalamannya ya dan ya, skillsnya untuk mengelola bisnis yang sudah makin besar itu gitu. Nah disitulah yang ya, kadang-kadang kan sering yang kita bilang bahasa kapan sih kita butuh orang-orang yang profesional yang punya pengalaman di luar yang kita ambil untuk menjadi ya, timnya kita kan gitu. ya, Nah jadi cuman kan saya bilang juga di posting saya tadi sebetulnya kalau teman-teman owner dan founder ini mau belajar gitu ya mereka juga asal tentunya syaratnya satu ya harus ada potensinya ya punya potensi gitu ya makanya kalau ya, yang pernah ikut CEO workshop saya kan kita ada Harrison Test ya Yuzak ya Yuzak ya, kan udah ikut juga ya, betul. Udah, nah Bapak. coba lihat skornya Yuzak punya mungkin di atas 90 kalau nggak salah ya Sembilan Yuzak satu ya Pak, saya Pak, 91. itu kan umumnya kalau di atas 90 kan berarti kan cukup potensial untuk menjadi CEO yang bagus ya ke depannya walaupun pada saat kita mengambil tesnya itu mungkin ya artinya belum lengkap sih ya karena nggak mungkin lengkap akan kita harus terus belajar kan gitu ya Betul. nah tapi ada juga teman-teman yang mungkin skornya mungkin di bawah 70. Nah kalau di Harrison Test itu kalau di bawah 70 itu mungkin masih
tandanya udah kuning gitu, artinya ini orang mungkin punya potensial atau tidak, ya ada kemungkinan, mungkin ada potensial tapi mungkin belum berkembang banget gitu ya, atau memang tidak punya potensial sekali. Nah, jadi yang mungkin teman-teman itu yang betul-betul nggak punya potensial, nah disitulah mungkin dia harus mencari jalan bagaimana mencari orang-orang di sekelilingnya dia mungkin ya, timnya yang bisa mungkin menjadi CEO-nya nanti, atau mengambil orang yang sudah pengalaman nantinya kalau pada suatu saat mereka itu. Tapi kalau mereka punya potensi, asal mau belajar leadership skills tadi, kemudian managerial skills, business skills-nya, dan karakter dan attitude yang tepat untuk situasi yang tepat itu, maka ya pengalaman kita ya, kita melihat yang teman-teman yang ikut CEO workshop itu kan, ya banyak juga yang berkembang cukup bagus kan. Ya tentunya tetap harus belajar, nggak mungkin berhenti. Ya Yuzak sendiri kan belajar terus gitu ya, sepanjang jalan, belajar nggak pernah berhenti. Saya aja terus-menerus belajar juga walaupun saya sudah pensiun. Itu yang intinya dulu. Nah, nanti kalau turunannya banyak lagi yang hal-hal. Nah, mungkin yang ada hubungannya dengan misalnya salah satu ya, misalnya ya. Kita ambil misalnya katakanlah business skills-nya ya. Nah, business skills-nya. Nah, jadi business skills-nya itu salah satu yang terpenting bagi saya ya. Kalau saya lihat kebutuhan dari seorang CEO itu adalah bagaimana memahami dan bisa menganalisa, membaca, menganalisa, memahami laporan keuangan. Ya, ya. Kan itu. Nah, itu salah satunya. Ya, itu wajib ya Pak Budi ya? Wajib itu ya? Itu wajib. Wajib itu. Wah, ya gimana caranya kalau Anda jadi CEO nggak tahu keuangan itu. Ya mati udah ditipu sama orang aja kita kan gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang wajib gitu. Untuk itu contohnya aja ya. Jadi banyak lagi skills-nya. Leadership aja misalnya banyak sekali skills yang bisa kita kita pelajari gitu ya. Tapi misalnya di leadership itu salah satu yang paling penting bagi saya misalnya di awal-awal itu adalah kemampuan misalnya founder atau pemilik perusahaan ini untuk membangun kepercayaan dengan timnya dan mempunyai visi ya yang inspiratif untuk timnya. Itu salah satunya yang kunci gitu. Ya, karena seorang pemimpin yang bagus atau CEO yang bagus itu biasanya punya visi yang jauh lebih panjang gitu. Jarang saya lihat orang-orang yang CEO yang bagus atau itu yang cetek aja pikirannya, yang cuman dia mikir bulan depan misalnya, ya nggak inspiratif banget kalau kerja sama pemimpin yang hanya mikirin besok aja makannya bagaimana kan gitu ya. Ya, boleh aja kita melakukannya awal-awalnya, tetapi kita harus punya itu. Itu satu contoh. Leadership skill apalagi yang sudah pasti misalnya ya, keinginan kita ya seorang leader itu harus mempunyai skills untuk bisa mendevelop atau mengembangkan timnya sehingga mereka ini bisa dididik menjadi leader-leader nantinya ke depannya. Itu contoh lagi itu. Nah, itu banyak ya yang harus dipelajari ya. Tapi itu dulu ya, mungkin supaya teman-teman paham dulu ya, kita kelompokkan ke 4 kelompok ya, 3 skills atau kompetensi, 1 karakter dan attitude-nya. Tadi leadership ya, kemudian ada managerial, ada business skills ya, kemudian tentunya ada yang namanya karakter dan sikap yang dibutuhkan menjadi seorang CEO yang baik gitu. Oke, jadi saya simpulkan ada 4 skill atau kompetensi yang wajib dimiliki sama seorang CEO. Pertama adalah leadership, yang kedua managerial skill, lalu business skill, yang ketiga itu lebih ke soft skill-nya mungkin Pak Budi ya. Lebih ke personality-nya, attitude dan segala macam, sikap dan segala macam. Oke, jadi ini ada 4 nih. Nah Pak Budi, saya langsung ke prakteknya kita di lapangan di UKM nih. UKM ini kan dalam hal, let's say, dia pada saat dia memimpin perusahaannya yang dia bangun, lalu dia meng-hire orang. Nah, mostly dari mereka lebih banyak meng-hire orang-orang, pertama nih tenaga kerja yang murah gitu ya, karena dari sisi cost gitu kan. Yang kedua kadang-kala di-hire saudaranya Pak Budi gitu kan, saudaranya di-hire tanpa melihat kompetensi misalkan, atau temennya, sahabatnya dan segala macam. Nah, menurut Pak Budi fenomena kayak gini kayak gimana Pak Budi?
Ya, itulah yang saya bilang di beberapa posting saya yang lama juga ada yang namanya, kalau kita belajar awal-awal saya belajar komputer tahun-tahun 84 85 itu ada namanya istilah gigo ya, bukan gigolo ya, gigo ya. Gigo itu GIGO ya. Garbage in, Ya, ya. garbage out ya. Garbage Ya, in, garbage out. ya. Artinya Ya, bisnis atau organisasi, ya bisnis ini kan organisasi nih, karena organisasi itu kan kumpulan dari orang-orang yang menjalankan bisnis ini dengan Ya. satu tujuan. Nah, Ya. masukan atau input, ya raw material atau bahan baku dari organisasi itu kan yang paling besar itu kan orangnya, Ya, itu betul. inputnya. Betul. Input ya orang, lalu orang itu diproses pada saat dia masuk, dia akan mengeluarkan performance-nya dia, kan gitu ya. Misalnya bagus performance-nya, dia menghasilkan omset, dia bisa mengurangi biaya, dia bisa melakukan inovasi dan kreativitas misalnya ya. Jadi artinya sama kayak pabrik ya. Kalau pabrik Yuza misalnya dapat bahan baku cabenya jelek, sehebat apapun misalnya prosesnya Yuza, ya itu kemungkinan besar outputnya tidak sebagus yang kita harapkan. Betul. Kan gitu ya. Nah, Betul. artinya kalau teman-teman dari awal saja sudah tidak memikir, ya, saya tidak, kan banyak yang pertanyaan, banyak dilemanya kayak gini, Zak. Selalu kan teman-teman itu bilang, Pak, tapi kan kami kan UKM dan belum, nggak punya uang, nggak punya, ya tentunya kami mencari siapa saja. Ya, jangan juga siapa saja, kan gitu. Ya, jadi artinya coba lihat misalnya startup itu, ya, startup teknologi ya, yang mungkin modalnya nol gitu ya. Modalnya nol. Tapi coba lihat timnya. Ya, timnya hebat-hebat gitu ya. Kok bisa mereka bisa dapatkan itu kan? Padahal mereka nggak bayar, nggak ini. Nah, kan banyak cara. Itu salah satu cara. Tapi let's say kita ambil yang bagian yang kecil-kecil lah, administrasi dan segala macamnya. Kalaupun kita mau ngambil saudara atau teman, lakukanlah proses yang baik dan benarnya dalam merekrutnya mereka. Jadi jangan karena mereka saudara kita atau mungkin teman kita, kita tidak melakukan proses yang harusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu satu, prosesnya dulu. Dan kalau ternyata misalnya prosesnya itu sudah jalan dan ternyata misalnya saudara kita atau ya tadi teman kita itu sebetulnya tidak masuk kriteria gitu ya. Kalau saya sarankan ya tidak gitu, jangan diambil karena lebih repot lagi loh dengan saudara dan teman-teman ini loh. Pengalaman loh saya itu. Yiza juga saya yakin punya pengalaman. Iya, betul. Susah, dimarahin susah, ngambek gitu ya. Ada lagi kalau saudara itu kadang-kadang dimarahin dia cerita lagi ke saudaranya, habis itu saudara keluarga besarnya itu ngamuk sama kita. Bilang lagi, wah sombong tuh orang sekarang nih, mentang-mentang jadi pengusaha udah besar, saudaranya aja masih mau dikeluarkan lah segala macam. Jadi, Pak Budi, saya pernah dengar cerita nih, Pak Budi nih. Mungkin ini ceritanya menarik nih. Iya. Waktu Pak Budi mimpin Coca-Cola, kalau nggak salah ya, Pak Budi pernah mencat anaknya owner. Nah, ini menarik sih, Pak Budi. Ya, nggak enak juga bilang mencat sih ya. Adalah mengexitkan gitu ya, kira-kira. Iya, mengexitkan. Iya, tapi kan gini ya, Zak ya. Artinya kalau kita punya prinsip gitu ya, kalau kita ingin membangun bisnis yang baik, tentunya kita mempunyai raw material yang baik. Kalau kebetulan anak ownernya ya yang punya itu bagus, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya, nah di situ keberanian kita juga untuk mau nggak kita berani nggak kita mengeluarkan mereka itu. Nah kalau saya sih ya berani sih. Ya walaupun ya dimarah-marahin ya saya tinggal bilang aja sama mereka kan, ya kebetulan orang tuanya yang datang ke saya, kenapa anak saya yang dikeluarin kan gitu ya. Ya saya bilang ya karena saya ingin membantu membangun perusahaan Bapak supaya lebih bagus, sustainable, profitable. Lalu apa hubungannya dengan anak saya? Ya untuk itu ya anaknya sebaiknya tidak di sini lagi. Lah ini kan kalau nggak ngapain lu hire gua kan gitu. Lu hire gua, lu minta gua datang ke perusahaan lu untuk memperbaiki perusahaan lu. Nah, salah satunya yaitu gua bilang. Nah, kalau lu nggak mau ya udah lu pecat aja gua kan nggak apa-apa juga kan. Berarti
Kira-kira kan begitu lah kan kasarnya. Nah, ini pelajarannya gini, Pak. Pelajarannya gini. Ini banyak banget teman-teman kita, ya, dia terlanjur meng-hire saudaranya, temennya, sahabatnya, dan udah masuk, dan akhirnya dinilai ini orang-orang yang di-hire ini ternyata nggak perform. Ya. Malah cenderung membuat nggak kondusif suasananya. Tapi Ya. kita sebagai pemilik, ya, itu nggak bisa, Pak, mecatnya, karena ada blind spot lah segala macam. Ini kayak gimana, Pak? Ini kan bingung nih kalau kayak gini. Ya itu pertama yang seperti gue bilang tadi tuh, makanya belajar dengar ini live IG malam ini, sehingga sebelum terlanjur ya nggak usah dulu terima orang-orang itu gitu. Ya. Nah itu kan satu ya, itu preventif namanya ya. Jadi ada satu yang preventif, artinya jalankanlah rekrutmen seperti biasa gitu ya, dan itu tugas dan tanggung jawabnya CEO itu, karena bagi saya itu intinya dari bisnis itu kan adalah orang itu. Jadi CEO itu bertanggung jawab terhadap kemampuan orangnya itu. Nah kalau sudah terlanjur misalnya ya ada beberapa cara ya. Iya. Ya nih. Ya soalnya kerjaan saya dari dulu gitu yang ngerjain ngeluarin orang aja. Jadi biasanya kan gini ya, yang paling penting itu adalah kita harus pertama adalah transparan ya. Nah transparan itu artinya apa? Dengan orang ini, entah siapa itu, mungkin saudara kita atau teman kita harus clear dulu gitu. Kalau kita mengatakan mereka itu tidak perform ya, tidak, lu kerjaan lu nggak benar sih kan gitu ya. Oke. Cuman kita harus jelas dong datanya apa sih, buktinya bahwa dia tidak benar kan gitu. Jadi kita harus punya proses juga. Kalau prosesnya kita benar, dalam arti gini. Jadi kalau ada setiap orang itu harus ada jelas tugas dan tanggung jawabnya tuh. Harus jelas misalnya apa yang harus mereka lakukan, targetnya. Nah, lakukanlah review misalnya ya, orang-orang itu lihat berdasarkan targetnya itu, dan kalau mereka nggak berhasil mencapai apa yang kita suruh mereka lakukan itu, kita berikan mereka evaluasi. Kita sampaikan ke mereka tidak mencapai goals-nya mereka dan segala macam. Nah, kalau sudah berkali-kali dia tidak mencapai dan ada buktinya, bukti itulah yang sebetulnya yang paling gampang untuk kita bicara dengan mereka. Sebab kalau kita hanya bilang, gua rasa ya Zak, lu ini kurang mampu, kan gitu ya. Nah, kan nggak bisa. Gua rasa itu kan nggak bisa gitu. Gua rasa itu nggak main gitu. Atau saya pikir ya, user ini kurang perform deh. Nggak bisa. Saya pikir, saya rasa itu nggak bisa. Harus ada bukti gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya harus ada target jelas. Nah, catat. Misalnya kita bilang, jangan pernah. Gue kan paling sering tuh gini. Kalau sebagai pemimpin, ya kita memakai yang namanya big words ya, kata-kata besar seperti selalu gitu ya, itu kan sering tuh. Jadi misalnya dia ini orang yang nggak disiplin, sering nggak masuk kantor atau telat tuh. Lalu kita bilang gini, lu selalu telat deh. Wah, selalu telat itu gila kan? Selalu itu berarti nggak pernah yang dia nggak telat gitu. Padahal mungkin saja dia mungkin sering misalnya ya, sering telat. Jadi kalau kita bicara jangan pakai kata selalu telat, kita bilang bahwa lu sebulan ini ya, lu sering telat loh. Berdasarkan absensinya gue lihat nih, ya dari 30 hari atau 25 hari kerja, lu 10 hari itu lu telat. Ya. Jadi kalau dengan data itu, dia kan nggak bisa bicara, ada datanya kok. Tapi kalau lu bilang, lu selalu telat ya? Enggak, gue juga nggak selalu telat. Kadang gue telat kan itu ya. Nah, kan berantem kan ya. Jadi artinya apa? Ada measurement, ada ukuran, ada jelas tanggung jawab yang apa dan segala. Nah, kalau kita punya data itu, nah kita bicara dengan mereka. Nah, disitulah kita punya kekuatan dan confident untuk mengatakan, lu kayaknya nggak cocok. Cuman ingat bahwa kalau bisa, tentunya kita memberikan kesempatan ke mereka untuk memperbaiki. Biasanya gue kasih 3 bulan, biasanya sih. Nah, tapi kalau enggak, di depan gue kasih lu 3 bulan ya, coba memperbaiki ya. Gue lihat, gue review setiap minggu ya. Kalau lu misalnya belum memperbaiki diri gitu ya, nah 3 bulan ya, mohon maaf ya, lu resign ya, mengundurkan diri, atau gue akan ngeluarin lu.
Karena nggak bisa kita mengerjakan begini, Ya. kan gitu. Ya, Jadi ya. tadi itu data, fakta, ya, dan tidak ada emosi di Ya. situ. Kita tidak kita tidak mengeluarkan dia pribadi, tetapi kita mengeluarkan dia karena performanya yang tidak memenuhi persyaratan Ya. kita. I see, I see, I see. Jadi itu prosesnya teman-teman ya. Jadi intinya gini Pak Budi ya, apapun yang terjadi, kalau memang itu ada karyawan kita, siapapun itu saudara dan segala macam, kalau dia nggak perform dan bahkan cenderung membuat situasi di perusahaan itu nggak bagus, ya kita harus ambil langkah gitu ya. Jangan sampai berlarut-larut gitu Pak Budi poinnya ya. Oh iya, bahaya sekali ya. Bahaya sekali Bahaya ya Pak kalau Budi. nah di situ juga menentukan ya kompetensi Anda sebagai CEO. Kan gitu ya. Ya, betul, betul, Sebagai betul. CEO itu kan salah satunya itu kan adalah managerial skills-nya. Ya. Managerial Betul, skills itu betul. artinya apa? Ya salah satunya adalah mau nggak memberikan feedback ke mereka, mau nggak transparan Ya, mengatakan ke mereka, kan gitu. Karena kita kan orang ya, Indonesia ini kadang-kadang seringnya takut kan, bukan takut, mungkin enggan gitu ya, ya, enggan ya. Kalau ada apalagi teman, anak buah kita aja yang bukan teman betul. atau saudara, kalau dia nggak bagus, kita akan bilang dia gimana menurut kalau ditanya gimana menurut misalnya lo Yuza, gue jadi bos lo misalnya, lo tanya Pak gimana Pak, saya sekarang ini menurut Bapak, lalu karena gue sebetulnya lo nggak bagus gitu kan, tapi karena gue takut menyinggung perasaan kan, ya oke sih Zak ya, tapi ya mungkin ya harus perlu juga diperbaiki. Nah kata-kata yang seperti itu oke sih, nah lo kan perasaan lu masih, gue masih oke kok. Nah, Ya, jadi artinya betul, kalau betul, kita sebagai betul. CEO, ya sebagai pemimpin, ya harus berani tegas dong. Kalau nggak bagus, bilang nggak bagus. Tapi Ya, harus ya, ada jelas data, fakta, ya, yang akan mendukung apa yang kita katakan itu. ya, Dan setelah itu yang lebih penting lagi itu apa next-nya. Kalau lu nggak bagus, Zak, gue ya, kasih waktu nih, ya, lo perbaiki ya. Kalau ya, gue lihat ini absensi lo, disiplin lo kurang bagus. Oke, gue kasih waktu ya 3 bulan, ya, lo perbaiki disiplin. Yang kedua, gue lihat cara lo komunikasi kurang bagus dengan orang lain ya. Ini contohnya ya. ya, Gue lihat komunikasi lo lewat email, lewat WhatsApp ya. Nah, lo coba perbaiki nih, gue kasih 3 bulan. Jadi clear apa yang harus diperbaiki, apa segala macam. Nah, ya, kalau itu bisa, orang jadi kalaupun orang itu misalnya nggak bisa, lama-lama orang itu enggan juga kan. Artinya dia sudah betul, betul. gue dikasih kok kesempatan, gue memang mungkin gue nggak mampu lagi gitu, ya udah mungkin akhirnya dia kan mengundurkan diri sendiri kan itu tanpa kita harus mecat. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi clear ya teman-teman ya. Jadi udah nggak boleh lagi tuh ada semacam toxic gitu kan. Siapapun itu gitu ya. Kita Iya, kita bisa toxic itu selesaikan. dibuang. Iya, Kita buang dengan cara yang elegan ya. Jadi prosesnya adalah tunjukkan datanya bahwa dia nggak perform, lalu kasih dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah itu baru kita ambil tindakan dan itu jauh lebih fair nantinya gitu ya teman-teman ya. Oke, Pak Budi, nih ini selanjutnya ini penting juga nih Pak Budi nih. Terkait masalah managerial skill gitu ya. Kalau saya lihat nih, sejauh mana sih seorang CEO itu memiliki kemampuan managerial skill? Pertama, apakah seorang CEO, business owner harus bisa membuat planning? Lalu kadang-kala ada CEO nih yang takut banget ngambil resiko, gitu ya. Jadi pelan akhirnya perusahaannya gitu kan, pelan nggak berani ngebut. Tapi juga ada seorang CEO yang kerjanya ngebut terus gitu kan segala macam. Nah ini terkait managerial skill Pak Budi. Gimana nih yang baik? Ya, salah satu kompetensi yang paling penting di managerial skills itu kan adalah membuat rencana, ya, itu planning ya. Jadi kemampuan seorang CEO itu harus ada soal planningnya gitu ya. Jadi kalau Anda nggak punya kemampuan membuat perencanaan, ya mungkin Anda belum menjadi CEO yang komplit gitu ya. Nah, cuman maksudnya itu bukan hanya merencanakan, tapi merencanakan dengan baik, yang realistik, kemudian bisa tentunya diterjemahkan di dalam bentuk action. Itu yang lebih penting gitu. Ya. Nah, jadi sebab apa tadi itu?
Karena kalau kita, apalagi kalau kita masih kecil gitu ya, mungkin kemampuan orang-orang kita yang di bawah itu mungkin soal planning itu ya sangat-sangat minim mungkin ya. Sehingga sangat-sangat tergantung nantinya kepada Anda sebagai owner atau founder yang melakukan perencanaan itu. Nah, tapi bayangkan kalau kita punya orang-orang yang pendidikannya katakanlah misalnya nggak tinggi-tinggi amat misalnya, tapi orangnya bekerja bagus-bagus. Ya. Sehingga pada saat kita membuat perencanaan itu, perencanaan yang mana nih? Nah, seorang CEO yang bagus, dia juga harus paham siapa orang-orang yang di bawahnya dia itu. Siapa, bagaimana kompetensinya mereka. Sehingga pada saat dia membuat perencanaan, lalu diterjemahkan ya ke istilahnya itu action atau tindakan-tindakan yang bisa dibaca dan dieksekusi oleh anak buahnya. Jadi nggak bisa juga kita membuat perencanaan yang mungkin terlalu ruwet gitu ya, belum terjangkau di otaknya teman-teman yang kebetulan misalnya timnya itu memang kualitasnya belum seperti misalnya orang yang kita harapkan. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga. Jadi penting banget itu yang namanya perencanaan itu penting ya. Yang sudah pasti gitu ya, tadi itu kalau siklusnya manajemen itu kan ada perencanaan. Kalau sesudah direncanakan, dieksekusi itu. Berarti tadi itu perencanaan yang kemudian kita eksekusi dengan lewat tim ya, bukan CEO-nya ya. Kemudian tugas CEO itu adalah membuat sistem monitoringnya bagaimana, lalu mengevaluasinya seperti apa, dan feedbacknya bagaimana supaya loop-nya itu ya, siklusnya itu bisa kembali lagi sehingga perencanaannya itu kalau tidak sesuai pada saat dieksekusi nanti bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, itu aja terus, itu kan sebetulnya siklus manajemen. Ya, tapi betul. Tentunya itu membutuhkan skills tertentu kan itu ya. Jadi misalnya pada saat kita evaluasi misalnya, evaluasi itu membutuhkan mungkin skills problem solving misalnya ya. Kemudian skills menganalisa misalnya. Jadi di bawah dari siklus manajemen itu ya banyak skills yang harus dibangun gitu ya. Nah ini gue mau cerita sedikit nih. Perbedaan antara orang-orang yang seperti gue dulu gitu. Kalau gue dulu kan pengusaha, habis itu bekerja ya cukup lama. Jadi mungkin setelah jadi pengusaha beberapa tahun, ya mungkin kalau nggak salah 7 tahun lah gue jadi pengusaha di awal-awal ya tahun-tahun 78 gitu, 79. Tapi kemudian setelah itu kan bekerja. Nah cukup lama bekerja ya. Nah pada saat kita bekerja dengan orang, biasanya kita menjadi spesialis di awal-awalnya. Sebelum menjadi CEO, menjadi generalis, kan ya. Nah, tapi bagi entrepreneur, pada saat dia awal membangun bisnis, dia langsung menjadi generalis, kan? Ya, betul. Semuanya dikerjain. Nah, semuanya jadi chief everything officer, toh. Jadi dia sudah langsung jadi CEO. Kalau misalnya gue di perusahaan-perusahaan yang gue kerja dulu ya mana ada lu langsung masuk jadi CEO, kan nggak mungkin kan ya. Lu harus masuk dari bawah dulu kan itu, menjadi spesialis, lalu kemudian naik dipromosiin, dipindahin dan segala macam. Baru satu saat kalau memang lu mampu dan bersaing dengan orang lain, lalu jadi CEO-nya kan itu. Nah sedangkan teman-teman UMKM dari awal dia sudah menjadi generalis. Nah kelemahannya ya dari teman-teman ini adalah dia menjadi banyak tahu mungkin banyak tahu tapi nggak dalam kan gitu ya dalam gitu. Nah itu kelemahannya gitu. Jadi istilahnya itu ya tahu-tahu sedikit lah gitu ya kan itu ya tahu-tahu sedikit ya semuanya gitu, bisa ini bisa itu tapi nggak dalam. Nah itulah kita membutuhkan tim gitu ya. Nah sedangkan kalau kita datang dari kaum profesional yang bekerja, nah kita ini spesialis dalam dari sisi skills, pengetahuan, pengalaman itu dalam. Sehingga kalau pada saat kita menjadi CEO, biasanya itu kita luas dan dalam gitu. Nah, sedangkan entrepreneur yang di awal seperti ya teman-teman yang misalnya yang ya seperti gue dulu juga tahun-tahun 78 itu ya, gue langsung umur waktu itu 16 sudah langsung jadi CEO. CEO ece-ece kata orang kan. Yang penting gue jadi pokoknya ada di atas gue ya kan gitu. Jadi akhirnya ya karena lu ngerjain semuanya, lu mencoba belajar menjadi generalis kan itu. Cuman kan nggak dalam masing-masingnya. Padahal misalnya tadi itu, kita membutuhkan kedalaman juga, walaupun tidak semuanya kita perlu dalam kalau menjadi CEO itu kan gitu. Seperti yang gue bilang, untuk keuangan misalnya, lu nggak perlu dalam seperti lu menjadi akuntan kan itu. Tapi lu harus cukup dalam menganalisa,
membaca, ya, kemudian menginterpretasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Nah, itu harus dalam, kan itu. Ya. Tapi dalamnya bukan Betul, berarti betul. harus jadi ikutan, kan itu beda. Betul. Betul. Oke. Alright, tadi leadership kita udah bedah ya, managerial skill kita udah bedah. Nah, Pak Budi, yang saya juga udah sering lihat kayak gini, cara seorang manajer atau seorang CEO itu mereport, membuat laporan, dan dia itu kan ini banget ya, menentukan sekali ya. Kalau saya pernah lihat Pak Budi kalau bikin report itu isinya nggak banyak, isinya terkait what we have done, apa yang sudah kita lakukan, lalu apa key issues-nya gitu ya, lalu apa lagi learning-nya gitu ya, baru apa lagi action plan-nya ya untuk bisa memperbaiki. Kan siklusnya kayaknya itu aja Pak ya dari sisi reporting. Ya, betul. Kira-kira update report yang bagus tuh gimana sih Pak? Pengalamannya. Ini kan teman-teman kadang-kadang bikin report tuh ngasal gitu kan. Ya, tadi itu kan kemampuan manajerial tadi ya, dalam kelompok kemampuan manajerial. Karena kemampuan manajerial itu salah satunya kan adalah tadi merencanakan, ya. Kemudian rencana itu diterjemahkan dalam bentuk action plan-nya. Kemudian pada saat dieksekusi, lalu dimonitor, toh. Nah, monitor dan evaluasi ini kan berarti kita melaporkan, ya. Jadi biasanya setiap minggu atau sekali sebulan, ya harus kita buatkan itu. Nah, disitulah kemampuan kita juga untuk melihat apa yang kita butuhkan. Jadi seorang CEO yang bagus, ya, itu bukan berarti dia banyak sekali informasi di kepalanya, tidak perlu gitu. Jadi kalau misalnya ada ribuan informasi yang masuk gitu ya, yang kita dapatkan. Nah, seorang CEO yang bagus itu bisa menganalisa, ya itu yang kemarin di posting gua kan juga ada itu. Misalnya lo kalau ada masalah besar, ya jangan mencoba menyelesaikan masalah besar itu sekaligus. Lu pecah-pecah itu masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga lu bisa telan. Lu kan bukan ular kan gitu ya. Kalau ular bisa lebih besar dari kepalanya dia makan gitu. Nah, jadi kemampuan CEO itu yaitu salah satunya adalah sedemikian banyak informasi pada saat dia mengeksekusi ya bisnisnya itu bersama timnya itu. Nah, dia yang harus bisa tahu yang mana yang prioritas informasi yang perlu dia untuk mengambil keputusan, sehingga dia buatlah itu dalam bentuk format-format yang gampang dibaca. Makanya timbullah seperti dashboard ya. Nah, itu kan gampang banget kayak dashboardnya mobil misalnya ya. Nah, itu gampang caranya, formatnya ya. Tapi intinya simple aja. Kalau lo misalnya mau mengevaluasi, kan sebetulnya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, berarti actionnya kita dari rencana itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, apa isunya, kan itu. Jadi itu masa lalunya kan. Masa lalunya apa, sesuai itu apa, kalau sesuai, kenapa dia sesuai. Jadi banyak juga orang yang kadang-kadang dia hanya mengevaluasi kalau nggak bagus gitu. Nah itu salah besar. Malahan justru kalau saya sih dua-duanya, bagus atau tidak bagus, kita betul-betul harus belajar gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang saya tanya gitu, lalu misalnya teman-teman kalau saya tanya, bisnis you bagus ya, saya bilang, yang tunggu terus ya bertahun-tahun nih. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Dia bingung gitu kan. Ya nggak tahu juga ya Pak ya, kenapa ya? Dia bingung kan. Nah, kalau orang begitu ya berarti laki aja kan begitu. Beruntung kan gitu. Nah, kan celaka itu kan kita nggak tahu. Ya, harusnya kan dia pelajari kan, kenapa dia bagus, kenapa dia tidak bagus. Nah, itulah salah satu bagian ya yang paling penting dalam mengevaluasi ya. Jadi apa yang sudah dicapai, kalau tercapai kenapa dan tidak capai kenapa, apa isunya. Nah dari isu itu apa pelajaran yang didapatkan kan itu ya. Nah pelajaran inilah yang akan menjadi action kita berikutnya untuk memperbaikinya, kemudian melihat apa rencana kita ke depannya. Sesimpel itu aja sebetulnya ya. Cuma memang mengambil data yang mana itu salah satu kunci dari skills yang dibutuhkan juga gitu ya. Jadi karena kalau kan berapa banyak tuh kalau saya lihat misalnya saya lagi mentoring dengan teman-teman, lalu dia baca semua data gitu ya. Gue bilang gue nggak perlu dibaca data itu, gue bisa lihat gitu ya. Yang gue mau tahu adalah inti dari data itu apa sih gitu ya. Gue pernah lihat nggak orang presentasi ya,
Orang presentasi itu Ya. dia tulis semuanya itu dia baca satu-satu. Wah, bingung gua kan gitu. Yes. Kalau gua sih Betul, yang betul. penting itu yang lu tulis itu kalau lu presentasi nggak usah dibaca Ya. apa yang lu tulis, lu jelaskan secara singkat apa sih sebetulnya intinya. Nah, ya tadi itu. Ya intinya ya tadi itu. Ya, tercapai atau tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau tercapai, kenapa? Pelajaran apa yang bisa didapatkan? Lalu action berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya ini menjadi lebih baik. Itu yang namanya evaluasi dan monitoring. Ya. Itu adalah managerial skill ya seorang CEO ya. Jadi Ya. bagaimana mereka memanage, memonitoring, evaluasi, membuat reporting dan segala macam. Pak Budi, pernah nggak Pak Budi kayak gini? Kadang-kala kan kita nih sebagai pemimpin nih, kita nih pada misalnya saya ada weekly update lah, ada weekly update dari tiap-tiap divisi. Nah mereka nih kadang-kala punya laporan, template laporannya ini beda-beda gitu kan. Beda-beda gitu. Alurnya juga beda-beda, bikin kita pusing sendiri. Itu biasanya Pak Budi di waktu Pak Budi di Coca-Cola, di Sari Usada, ada nggak sih template-nya gitu? Yang sama gitu. Jadi kita dapat report tuh ya sama alurnya gitu. Ya, sebetulnya yang paling bagus kan ya kembali itu kan sebagai CEO kan kita membuat sistem ya. Kita juga membuat sistem. Jadi salah satu sistem yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan adalah ya tadi itu reportingnya itu supaya kita bisa baca lalu bisa kita analisa bersama-sama dan mengambil keputusan. Nah kalau itu kita merasa penting, ya paling bagus itu dibuatkan semacam standarisasi supaya semua tim kita memakai standar yang sama sehingga membacanya juga sama gitu. Nah, sebab kalau enggak, yang beda-beda susah. Gue dulu sering banget itu berantem orang sales dengan orang finance gitu. Karena orang sales waktu dia laporkan omsetnya, dia bilang omset gue bulan ini 10M. Lalu orang finance bilang, nenekmu dalam laporan saya cuma 8M kok. Gitu. Oh enggak, ini 10 nih, 10-nya ini. Jadi enggak, datanya aja udah nggak cocok gitu. Nah, jadi gimana? Data yang mana nih? Nah, jadi kalau gue sih dulu, gue selalu bilang gini, pokoknya kalau ada dispute mengenai angka, gue pakai angka orang finance. Udah, titik. Itu. Jadi orang finance itu yang gue pakai. Nggak ada yang lain datanya. Jadi akhirnya mereka, oke, kalau gitu sebelum meeting itu, mereka mencocokkan dulu datanya dengan orang finance gitu ya. Nah, kalau ada yang nggak cocok, dicari dulu kenapa nggak cocoknya kan gitu. Karena gue nggak mau ada dua angka. Ya, gue nggak mau juga ada. Sehingga kalau nggak, kita sebagai pemimpin dan dengan timnya kita, jadi repot kita untuk mengambil keputusan tuh. Betul. Jadi format itu bisa kita buatkan. Ya, itu bagian dari membuat sistem ya. Jadi pelajaran juga teman-teman gitu. Jadi karena kita membutuhkan informasi sebagai seorang CEO, kita butuh informasi dari bawahan kita gitu ya, dari tiap-tiap divisi. Sangat dibolehkan kalau teman-teman membuat satu sistem atau template reporting yang akan digunakan oleh anak buahnya, biar tujuannya agar kita bisa baca itu kan, tujuannya alurnya tuh sama. Oke, itu bagian dari pelajaran. Pak Budi, terakhir nih, saya pengen tahu tentang yang namanya soft skill yang terakhir tadi nih. Kan ada nih gaya-gaya leader yang kerjanya ini nunjuk-nunjuk kayak nih. Lu nanti besok kesini ya, lu kesini ya, lu kesini dan segala macam. Tapi juga ada leader yang sifatnya tuh lebih banyak empowering, gitu kan? Gitu segala macam. Ini kayak gimana Pak Budi? Eranya sekarang leadership seperti apa nih? Atau soft skill yang seperti apa yang dibutuhkan ketika menjadi seorang CEO? Ya, jadi leadership tuh gue penganut leadership yang bisa menyesuaikan ya. Jadi karena gue percaya bahwa tidak ada satupun leadership style atau gaya leadership yang cocok ya untuk bisnis ya. Pertama kategori bisnisnya ya. Yang kedua yang akan membedakan itu pertama tadi itu bisnis kategorinya apa ya. Bisnis kategori misalnya gue ingat banget ya, ini contohnya ya. Pada saat gue di perusahaan minyak dulunya waktu di Mobil Oil, di Exxon sama Shell gitu ya, itu boleh dikatakan visi kita tuh jauh panjang, kemudian kita lebih apa namanya risknya tuh lebih dijaga banget gitu ya.
Kita nggak terlalu cepat movement kita ya, sehingga stylenya kita leadership itu agak berbeda. Pada saat gua masuk, misalnya di Coca-Cola, itu beda banget karena stylenya tuh harian gitu. Sales itu dilihat harian dan segala macam. Dulu gua di Shell itu, wah lihat sales itu jarang-jarang banget gua tuh, ya kan gitu ya. Ya tapi kalau di Coca-Cola tiap hari gua harus lihat kan, sehingga stylenya itu lebih jangka pendek gitu ya. Nah, jadi artinya kan gini, biasanya kan ada 4 style ya, kalau dalam teorinya leadership behavior dan style itu, ada yang stylenya misalnya delegating ya, mendelegasikan. Jadi ada orang yang stylenya mendelegasikan. Nah, saya punya itu. Biasanya kita punya 4 style itu, tapi yang mana yang lebih dominan? Nah, ini biasanya. Ya, betul. Jadi satu style delegating ya. Nah, tapi ada juga orang yang delegatingnya kan kebablasan. Ya, karena dia mungkin karena dia nggak tahu apa-apa dan nggak bisa juga, dia delegate aja semuanya. Jadi dia delegate, akhirnya timnya buat keputusan, akhirnya keputusannya salah, dia marah-marah sendiri gitu. Padahal dia yang menyuruh mendelegate itu. Nah, itu satu gitu ya. Kemudian ada juga yang tipenya kan yang supporting. Supporting itu kan berarti ya mengawal. Gue support ya, apa nih? Ini keinginan kita support apa yang lu butuhkan ya, untuk mengerjakan pekerjaan lebih baik. Ada juga yang stylenya coaching modelnya ya. Ada juga yang directing. Nah, directing itu yang telling itu. Lu pokoknya apa yang gue bilang, lu kerjain aja, nggak usah tanya-tanya. Kan gitu ya. Nah, kalau kita setiap orang itu biasanya punya 4-4-nya. Ya. Tapi yang mana yang lebih dominan. Nah, kalau saya sih, yang paling dominan bagi saya adalah sebetulnya delegating dan supporting. Itu yang paling dominan. Saya sebagai leader ya. Nah, directing itu tapi kembali saya katakan, situasi dari bisnis pun akan mengakibatkan kita berbeda stylenya. Jadi ingat gue waktu pada masa krisis di tahun 2006 di Sarusada, waktu ada gempa bumi di Jogja, waktu itu pabrik kita hancur, rumah karyawan ada di 550 hancur dan segala macam, panik semuanya kan gitu ya. Itu kan krisis ya. Nah, pada saat krisis saya nggak bisa pakai delegating dan supporting gitu. Saya mungkin memakainya itu adalah supporting dan directing mungkin ya. Karena gue harus bergerak cepat nih. Nggak bisa gue mengatakan, ini pabrik udah mau runtuh, lalu gue musyawarah dulu dengan kawan membuat keputusan nih. Gimana nih ayo kita berpikir dulu ya 2 hari ini gitu ya, untuk memutuskan ini. Nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita harus mengambil keputusan ya. Jadi biasanya pada saat krisis, pada saat kita membutuhkan keputusan yang cepat, style kita bisa berubah. Jadi yang penting itu kita paham kapan style yang mana kita harus memakai. Yang menentukan style kita, satu adalah kategori bisnisnya, ya tadi ya. Yang kedua, timing dari bisnisnya. Pada saat timing kita awal-awal membangun bisnis, mungkin style kita nggak ada itu delegating, supporting, coaching itu mungkin nggak banyak. Mungkin pokoknya sikat aja dulu, ya kita lakukan ini, kita lakukan misalnya. Tapi lama-lama kita berubah. Jadi istilahnya itu life cycle bisnis kita akan menentukan juga style dari bisnis kita. Kategori bisnis menentukan style bisnis kita tadi itu. Situasi bisnis kita pada saat masa krisis atau tidak krisis akan menentukan juga. Nah, terakhir biasanya adalah kelompok dan tim kita itu juga akan menentukan leadership style-nya kita. Nah, ini contohnya apa? Misalnya, kalau lu misalnya punya tim model-model startup yang coder-coder semuanya ya, orang-orang IT semuanya ini, lu pakai style orang produksi. Iya, lu pakai style orang produksi, disuruh disiplin dan segala macam gitu, mereka mungkin keluar, kan gitu. Mereka gayanya mungkin independen. Pokoknya gue mau suka-suka hati gue, tapi yang penting gue selesai misalnya ya. Dia harus diberikan kebebasan. Beda kalau kita punya tim yang di pabrik toh. Di pabrik lu kasih kebebasan dia melakukan apa aja, lu bisa-bisa berantakan pabrik. Jadi tipe orang yang kita pimpin pun juga akan membuat beda. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah leadership tuh harus seperti ini, ya nggak ada kalau menurut gua sih kan itu.
Jadi tergantung dari itu betul. beberapa hal, dan kita yang harus memahami dulu bahwa ada tipenya itu gitu. Dan yang mana yang paling cocok dengan waktu yang cocok dan kategori yang cocok, itulah kekuatan dari seorang CEO yang bagus menurut gua. Ya. Menarik. Jadi kita juga harus paham ya. Jadi leadership style juga dipengaruhi oleh model bisnis juga ternyata ya Pak Budi ya. Jadi mungkin model bisnis tertentu dia akan mencari leadership style tertentu gitu ya. Kayak tadi di perusahaan minyak, mungkin dia akan nyari orang yang lebih directing mungkin karena nggak boleh ada yang salah gitu kan, atau bisa jadi kayak gitu ya. Alright. Jadi kalau dulu zaman gue di Coca-Cola misalnya, zaman gue di Coca-Cola itu kan gaya perang terus itu, karena sales and distribution itu kan ya, pokoknya tiap hari itu perang, wah, makanya ada istilah-istilah kita tuh jenderal, ada panglima gitu di daerah-daerah itu, karena stylenya tuh style perang gitu. Jadi lain-lain, kalau di minyak enggak, lain lagi. Di minyak lain-lain. Ya, di rokok juga, ini kayaknya beda lagi stylenya ya, teman-teman. Betul. Waktu gue sadar, ya beda lagi. Gue gaulnya sama bidan-bidan. Sama ibu-ibu hamil. Ya. Oke, Pak Budi, ada pertanyaan nih. Ya. Apakah baik bila meminta staf kita untuk mengirim laporan kegiatan harian mereka ke kita? Harian, ini ya, yang perlu di-highlight. Menurut Pak Budi gimana? Kalau pendapat pribadi saya nggak bagus sih, gitu ya. Kecuali ya kalau ada yang betul-betul urgent dan kritikal yang kita harus yakinkan setiap hari itu harus dipenuhi. Tapi kalau tidak, artinya pesan yang tersampaikan kalau kita minta seperti itu, seperti kita nggak percaya dengan mereka kan gitu. Jadi kalau gue sih mending gue kasih dia tugas yang umumnya gitu ya, biar dia yang breakdown-nya. Ya mungkin sekali seminggu kita duduk dengan dia. Kecuali tadi itu aku bilang, kalau misalnya ada hal-hal yang sangat kritis yang harus diselesaikan, mungkin itu kita minta laporannya setiap hari gitu. Ya. Oke. Jadi intinya adalah minta laporan tiap hari itu pertama tadi dari sisi manajemen juga nggak terlalu bagus gitu ya. Terkesan kita nggak percaya sama dia. Mungkin juga Pak jadi malah nggak produktif ya, malah tiap hari dia kerjaannya bikin report gitu kan, harus dia kerjain kerjaannya dan malah jadi weekly lah, paling nggak weekly kalau memang situasinya diperlukan itu tiap minggu lah itu ya, paling nggak tiap hari itu habis waktunya juga. Jadi dan nggak ada yang bisa dievaluasi tiap hari, apa yang bisa dievaluasi tiap hari? Betul. Gitu ya? Kecuali tadi itu, kalau orang ini parah banget gitu ya. Dan lu mau yakinkan dia bisa menyelesaikan dulu, ya boleh-boleh aja. Tapi secara umum, gue tidak sarankan itu. Umum. Alright. Siap. Ini dari Yuda. Pak, bagaimana cara membuat penilaian kinerja karyawan? Apa ada tools-nya? Atau gimana, Pak? Ya ada sih standarnya ya. Banyak. Bisa dipelajari. Itu ada, misalnya nanti di business.id waktu itu ada kalau nggak salah itu di business forum, lihat dengan Pak Dodi Nusani gitu ya, harus ada KPI ya, yang jelas ada targetnya, kemudian ada job description-nya kita, apa sih tugas dan tanggung jawab intinya ya. Nah dari situ baru kita target kita secara umum itu menjadi bagian dari target-target mereka. Nah itulah dasarnya kita jadikan itu performance appraisal-nya mereka. Tapi standarnya macam-macam sih sebetulnya. Tapi intinya banyak, ya. Bisa dipelajari kok. Oke. Prayogo, bagaimana cara mengembangkan skill pegawai atau karyawan yang kita rasa mempunyai potensial untuk dijadikan leaders? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Ya bagus sih kalau kita sudah identifikasi. Ya, kalau kita sudah identifikasi tim kita yang menurut kita potensial jadi leader, cara yang paling murah untuk mendevelop mereka, untuk mengembangkan mereka adalah lakukan sendiri, on the job gitu. Mentor dia, coach dia. Jadi itu makanya gue selalu kalau bisa teman-teman ini juga belajar ya, teknik mentoring, teknik coaching ya, bukan untuk apa-apa, untuk timnya. Nah, karena daripada misalnya kita kirim dia ke workshopnya mahal misalnya, kita belum mampu ya udah kita develop sendiri gitu.
develop, artinya kita yang memantau dia, kita buatkan. Tapi yang lebih penting itu adalah membuatkan programnya. Membuat programnya supaya terstruktur. Jadi bukan ad hoc gitu ya. Jadi misalnya tahun ini, kalau gue dulu tuh, orang-orang yang potensial tuh gue udah tahu tuh. Tahun ini gue kirim nih orang 4 kali misalnya belajar on class. Kemudian 2 bulan mentoring dengan gue. Sebulan mentoring dengan siapa lagi gitu ya. Kemudian gue buat project assignment untuk mentes kemampuan dia project management. Jadi kita buatkan programnya supaya teratur kita melakukannya itu. Nah sekarang kan banyak sekali ilmu-ilmu gratis ya, baik di yang di sini ya, ataupun di bisnis forum, di foodies dan segala macamnya. Itu tim kita itu suruh ikut, jangan kita aja yang ikut ya, kita aja yang pandai. Tim kita disuruh ikut gitu. Dorong nontonnya kayak gini ini sama bisnis forum misalnya besok itu ya misalnya dan segala macamnya itu. Itu paling gampang, praktis lagi. Ya. Jadi ajak tim ya, jadi kembangkan tim. Ini sebenarnya relate Pak sama satu case kayak gini Pak. Ada perusahaan dari kecil dibangun sampai sudah mulai cukup besar. Lalu tim yang lamanya nih terlihat seperti udah mentok nih Pak. Tim yang lamanya. Jadi orang-orang lamanya ini udah mentok kapasitasnya nih. Lalu kita bingung juga kan. Kita nggak bisa juga di develop udah mentok, udah nggak bisa karena egonya juga udah ketinggian karena ngerasa gue loh yang ngebangun nih perusahaan dari dulu kecil gitu kan. Nah, tapi sebenarnya perusahaan udah, kebutuhan perusahaan itu jauh di atasnya mereka. Nah, mungkin nggak Pak, solusinya adalah kita coba bangun kayak semacam konsep future leader program development. Jadi kita hire yang muda-muda, ya seperti manajemen trainee, itu kita siapkan gitu kan, untuk bisa membackup mereka gitu kan. Backup mereka, jadi nanti kita selipin tuh ke tim mereka. Itu gimana Pak? Itu ada program yang seperti itu? Ya bisa banget. Artinya itu ya banyak perusahaan-perusahaan besar melakukan itu ya. Artinya itu, dan menurut gua sih walaupun kita masih kecil, konsepnya itu yang penting ya. Mungkin kita nggak bisa meng-hire 20 orang, tapi bisa mungkin meng-hire 1 orang misalnya ya. Entah 2 orang gitu ya, fresh graduate ya, kita didik, kita develop mereka untuk backup itu. Karena itulah memang suatu saat orang-orang yang dulunya di awal-awal bersama kita, belum tentu semuanya itu bisa nantinya punya potensi untuk berkembang terus bersama kita pada saat bisnisnya makin lama makin besar. Dan itu fakta gitu ya. Betul. Dan itu gue sering sekali menghadapi itu. Ya suka nggak suka, itulah perubahan yang harus dikelola oleh seorang CEO. Nah makanya salah satu key skills-nya seorang CEO itu namanya change management ya. Managing change, mengelola perubahan-perubahan yang harus dilakukan secara terstruktur sehingga resiko dari perubahan itu minimum negatifnya. Ya. Jadi itu cara cerdas dan cara mungkin cukup ini ya, apa namanya, dibilang ya nggak terlalu costly lah ya. Dengan kita mendevelop future leader ya, jadi dari graduate cari lulusan terbaik, kita didik untuk bisa menjadikan sebagai calon-calon pemimpin nantinya. Nih pertanyaan lagi Pak, waktu Pak Budi jadi CEO punya konsultan hukum pribadi nggak Pak? Wah saya tahu tuh konsultan hukum pribadi. Artinya gini, perusahaan itu pasti punya konsultan hukumnya. Iya, punya konsultan. Pasti. Walaupun saya dulu waktu misalnya contohnya misalnya di Danone atau di Salusada atau di Coca-Cola ya kita juga punya tim hukum kita juga di dalam gitu, internalnya gitu ya. Tapi tetap saja kita butuh konsultan hukum di luarnya karena tidak semuanya kita bisa melakukannya gitu. Jadi tetap ada sih. Ya. Oke. Dari Vexogen, lalu Pak, cara mengatasi partner bisnis yang tidak all in di bisnis early stage, bagusnya seperti apa? Ini partner bisnis baru, jadi pada saat mau bangun, semangatnya sama, begitu udah jalan, wah yang satu nih ada yang semangat, ada yang satu lagi ada yang ya slow, itu gimana tuh? Ya kembali, ini kan kelemahan teman-teman kan di awal itu harusnya clear ya. Mungkin ya, apa kesepakatannya baik formal maupun informal gitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah, kalau memang ada persoalan seperti ini, ya transparansi duduk sama dia. Kasih tahu mereka apa sih yang kita butuhkan dari mereka misalnya ya.
Dan kalau memang mereka nggak Ya. cocok lagi, ya harus clear juga mau diapakan kan gitu ya. Jadi makanya juga Betul, saya betul. sering juga di dalam perjalanan waktunya saya selama 35 tahun ini, di mana ya sudahlah kalau teman-teman itu ya partner itu yang nggak cocok ya sudah nggak apa-apa juga kan, tidak harus juga gitu. Buat apa kan itu ya. Ya. Oke, good point. Mungkin juga salah satu caranya kalau di startup itu kita buat kayak semacam perjanjian pemegang saham ya Pak Budi ya. Jadi Betul. biar clear gitu ya. Biar Ya, clear hak dan kewajibannya apa gitu kan. Kalau dia ternyata di jalan ternyata kurang perform atau tidak melakukan kewajibannya, mungkin ada opsi-opsi sahamnya ya, bisa kita buyback atau apa segala macam gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu ya. Kita bikin ya, shareholder agreement. Dan itu bagus ya. Shareholder agreement itu melindungi semuanya. Ya tujuannya ya. melindungi semuanya. Oke. Ini dari Bunga Leliana. Bagaimana caranya kita tahu karyawan itu bisa menjadi potensial leader di masa depan? Apakah hanya based on intuisi atau gimana identifikasinya? Ada ilmunya, Ya. ada alatnya. Jadi tidak bisa berdasarkan intuisi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kalau kita belum punya ya, mungkin bisa kita tadi itu contohnya kita punya namanya performance managementnya. Jadi bagaimana kita mengelola performanya, bagaimana kita mengukur pekerjaannya berhasil atau tidak. Itu salah satu tools yang bisa kita gunakan. Yang kedua ada juga tools yang kita namakan misalnya potential leader tools misalnya. Tadi itu berdasarkan kompetensinya tadi itu. Jadi kompetensi apa sih yang kita butuhkan untuk orang masa depan, kita akan cek terus-menerus berdasarkan kompetensinya itu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya Anda betul-betul mau, ya Anda bisa juga menggunakan pihak ketiga untuk melakukan assessment-nya gitu. Jadi seperti yang kita lakukan juga waktu itu di Agrinesia, waktu itu baru awal-awal kita membantu di situ, ya 20 kalau salah 20 leader paling seniornya itu kita masukkan assessment center di Convery waktu itu gitu. Nah di situ kita kelihatan yang mana yang masih punya potensial, mana yang kurang, mana yang gapnya ini, dan dari situ kita baru buat rencana untuk mereka itu apa. Ada yang mungkin harus keluar, ada yang mungkin bisa dikembangkan, ada itu. Jadi kita harus membuatkan matriks yang 4 itu minimal ya, yang kita cerita di dalam postingan saya itu, yang namanya team strength ya, matriksnya itu gitu. Ya. Ya kita harus lihat dulu ya, ada ada toolsnya ya untuk nilai itu ya. Ya nggak bisa subjektif gitu. Ya. Pak Budi, investor itu pantas nggak sih ikut cawe-cawe saban nggak ketemu apa deh? Saya kurang paham nih pertanyaan ini. Maksudnya mungkin ikut dalam investor itu ikut ngurusin. Iya. Pantas nggak sih ikut saban nggak ketemu? Kurang paham nih. Sorry Pak Mas Aditya ya. Maksudnya apa gitu? Nggak ketemu sales target padahal masih berjalan. Oh mungkin ini kali ya, cerewet gitu, atau nanya-nanya terus. Iya. Ya investor berhak dong kan gitu ya. Berhak. Iya dong. Ya namanya investor. Masa nggak berhak? Ya kan itu ya. Kalau nggak usah ada investor gitu. Ya, nah ini yang kadang-kala ya, mungkin nanti kita akan bahas di sesi yang lain ya Pak Budi ya. Ada yang ngerasa gini, begitu dia belum ada investor, dia seenak-enaknya aja, gitu kan? Datang ke kantornya semuanya seenak-enak. Begitu ada investor, mulai nih digangguin nih kan, ditanyain, disuruh buat laporan dan segala macam, lalu ngerasa bahwa wah gila, gue nggak kuat nih, kan kayak gitu kan akhirnya kan, karena budayanya. Karena nggak paham. Jadi investor ya harusnya mereka paham. Jadi mungkin harus ada pembahasan khusus ya. Apa sih yang harus disiapkan kalau kita mau menerima investor, kan itu harusnya. Ya, jadi harus ada kesiapan. Kalau enggak, kita menjadi ilusi gitu ya, semacam delusional gitu ya, bahwa kita hanya perlu duitnya aja, tapi kita nggak mau ikut campuri misalnya, ya nggak bisa kan gitu ya. Itu faktanya seperti itu gitu.
Nah, sehingga ya teman-teman harus paham risikonya apa ya, kalau ada partner ya sebagai shareholder dan segala macamnya harus ada, Ya. dan itu juga kita harus paham gitu. Ya sama waktu waktu kemarin kita dengan Haus misalnya, waktu venture capital BVI masuk itu, ya kita sudah tahu bahwa ini akan ada meeting bulanan, akan ditanya ini, akan minta laporan. Lo kan juga udah pengalaman lah, Zak. Tiap bulan lo harus meeting sama investor lo. Tiap minggu Ya, sekarang. iya, suka nggak suka ya gimana? Ya harus, itu salah satu syaratnya. Apalagi kalau di dalam perjanjiannya ada tertulis seperti itu misalnya. Ya. Kalau saya pengalamannya gini. Kalau saya pengalamannya, justru di sini kita harus lihat baiknya. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah memimpin perusahaan yang profesional gitu ya, yang Ya, multinasional. Kita sebagai pengusaha, pada saat kita dapat investor, kalau saya ngerasa inilah waktunya kita belajar. Betul bahwa ketika dapat investor, konsekuensinya adalah itu udah bukan perusahaan kita 100% lagi. Jadi kita ya, siap dong ditanyain. Jadi kita harus siap ditanyain, di WhatsAppin, bikin laporan dan segala macam. Tapi positifnya adalah di sini kita sedang belajar memimpin perusahaan secara profesional, gitu kan? ya. Jadi bagaimana kita reporting, bagaimana kita manage investor dan segala macam. Ini adalah satu bagian sih menurut saya. Jadi ini kesempatan. Sebenarnya ini Ya. kesempatan. Kalau kita nggak punya kesempatan seperti Pak Budi mimpin perusahaan multinasional, ya, dan ini adalah kesempatan ketika bisnis kita diinvest oleh investor, ini adalah kesempatan kita untuk belajar menjadi pemimpin yang lebih profesional. Itu kalau saya melihatnya itu, ya, Oh melihatnya iya, itu. Jadi ini oh belajar, iya. ya, belajar. Lo bayangin kalau gua Jadi dulu tuh harus melayani investor, gue ada ratusan ribu investor gue yang beli saham, gue harus gue layani gitu ya. ya, Celaka juga ya. betul. Di sini belajar ya, belajar. Malah bagus sih. Jadi malah kalau kita mimpin seenak-enaknya ya nggak bisa, gitu ya. Betul. Nah lanjut ya, kita nih banyak nih pertanyaan nih Pak Budi nih. Teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana sih menjadi CEO, pemimpin yang bagus, ada workshopnya CEO Development Program. Ya, itu kalau nggak salah 2 bulan sekali. Dan kemarin aja baru dijalanin kalau nggak salah sebelum puasa ya Pak Budi ya. Insya Allah Ya. Lebaran ada lagi. Silakan teman-teman hubungi Mbak Amel kalau nggak salah. Itu karena Ya. itu setahu saya itu undangan aja tuh, invitation. Mudah-mudahan Anda bisa diundang. Ya. Oke, Pak Budi ini boleh nggak nih Pak Budi dijawab semua nih Pak pertanyaan nih Pak? Banyak nih Pak. Boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Perlakuan dari Yaenuddin Yahya, perlakuan untuk karyawan yang performanya bagus namun tidak punya leadership. Pernah kita kasih staff untuk duplikasi skillnya, namun performa pribadinya jadi turun. Baiknya gimana? Nah ini kadang-kadang nih ada orang yang alien nih Pak. Kerja sendirian bagus, begitu dikasih tim tuh langsung drop. Iya, kalau gue sih kita gunakan mereka sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya. Jadi jangan juga, sering ada yang fenomena namanya great salesman itu belum tentu menjadi great manager. Jadi sering sekali kita kadang-kadang kita punya salesman yang bagus banget, jago banget jualan dan banyak menghasilkan omset untuk kita. Karena bagusnya itu kita promosiin, nah jadilah manajer, dikasihlah anak buah, tapi malahan hancur, ya kan itu tadi itu. Nah karena apa? Ya tadi kita harus tahu kekuatannya dia apa. Kalau memang dia belum mampu, ada 2 kemungkinan, ada itu. Pertama, sebelum kita mempromosikan dia, kita harus mempersiapkan dia. Kalau tidak, berarti kita ikut salah kan gitu. Orang belum siap. Betul. Kan itu. Iya. Kalau kita sudah menyiapkan, lalu kita promosikan. Nah, dia tidak misalnya dia tidak tidak mampu. Nah, di situ kita baru evaluasi kan. Mungkin dia nggak kompeten untuk pekerjaannya itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menyiapkan, berarti kita ikut salah gitu. Menurut saya sih ya. Makanya tanggung jawab itu nggak bisa hanya di orangnya aja. Manajemen itu sangat bertanggung jawab terhadap gagalnya karyawan atau tim kita. Kan itu, karena nggak siap kan gitu. Ya, betul. Jadi ada ya teman-teman yang kayak gitu ya.
Dia Ya, dia pada saat jadi staff bagus, begitu dikasih anak buah justru performanya turun karena memang dia belum siap di situ. Pak Budi, betul. Ya, pengalaman Pak Budi, ini ada pertanyaan dari Spirit Business. ya. Apa keputusan paling besar selama Pak Budi mimpin perusahaan yang menurut Pak Budi paling berkesan? Keputusan terbesar. Dua sih, mungkin dua yang paling berkesan ya. Mungkin yang paling berkesan itu mungkin di waktu di SGM ya, di Danone gitu ya. Satu adalah pada saat memutuskan untuk pada saat gempa bumi tahun 2006 kan karyawan 525 kalau nggak salah yang hancur bisnis rumahnya bermacam-macam Oh iya gitu. iya iya. Nah pada saat itu saya memutuskan walaupun tanpa awalnya tanpa pengetahuan tentunya shareholder kami di Belanda untuk kita ingin membangun semuanya kembali dan mengganti gitu rumah karyawan itu. Nah, tapi akibat itu kerja kerasnya tim kita itu mereka betul-betul merasa terbantu, merasa seperti keluarga, sehingga akhirnya pemulihan bisnis kita yang kita pikir 6 bulan baru bisa pulih, ternyata dalam 2 bulan, 3 bulan aja sudah pulih kembali walaupun belum normal 100%. Sehingga walaupun pabrik hancur, walaupun kena gempa dan segala macam, tahun 2006 itu kita mencapai target kita malah. Nah, itu satu. Keputusan yang karena dana untuk membangun itu lumayan besar ya. Puluhan miliar ya untuk melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, keputusan gua mematikan Vitalak itu yang sekitar 200 M sampai 50 M. Omsetnya itu ya dimatikan padahal dia sangat profitable, masih bisa tumbuh. Tapi keputusan itu adalah keputusan yang sangat-sangat istilahnya itu daring ya. Daring itu artinya sangat-sangat risiko tapi gua ambil gitu. Iya. Itu keputusan yang paling nyeleneh itu. Kayak kalau saya dengar ceritanya itu Pak Budi itu mematikan Vitalak itu jangankan investor atau manajemen, orang yang dengernya sekarang aja kesel gitu. Waktu Pak Budi, kalau Pak Budi cerita tentang mematikan Vitalak yang omsetnya udah mencapai 200 miliar dimatiin itu kesel itu. Tapi happy ending ternyata. Ternyata dengan fokus SGM salesnya tumbuh berkali-kali lipat itu kan. Itu ceritanya Pak Budi ya. Iya. Tapi finally akhirnya Vitalak dihidupin lagi kan. Lah itu kan lain CEO lagi kan, CEO-nya lain dia lain lagi putusannya kan itu. Iya beda lagi, stylenya beda memang. Oke Pak Budi, ini ada lagi nih, tipe leader untuk kategori bisnis jasa dan produk itu bisa sama atau beda ya? Prinsip dasar dari itu sama. Prinsip dasarnya sama. Jadi seperti yang CEO yang gue bilang tadi itu, CEO itu ada leadership, ada managerial, ada business skills, ada karakternya. Itu harus punya dulu. Kemudian leadership style-nya, ya tergantung ke kategorinya tadi itu. Tergantung ke life cycle-nya itu. Tapi secara umum, ya gue bayangkan aja lo tadi itu yang gue dari minyak. Dari perusahaan minyak, gue masuk lah ya. Beda banget gitu. Tapi ya yang persamaannya hanya ada itu air hitamnya aja. Satu liquid hitam minyak, satu liquid hitam Coca-Cola gitu. Kan beda, tapi gue bisa aja. Lalu kemudian dari Coca-Cola masuk ke misalnya susu bayi. Beda. Permainannya berbeda, caranya beda, bisnis modelnya beda. Sebetulnya bisa. Ya, cuman kita yang tentunya harus beradaptasi juga tentunya gitu. Oke, Pak, ini dari Linda. Untuk startup yang masih kecil, tools apa yang digunakan untuk meng-hire orang yang tepat di posisi manajerial dari sisi personality dan capability? Ada pengalaman nggak, Pak Budi? Paling bagus karena kita masih kecil, ya. Makanya belajar yang namanya teknik interview. Ada di business.id, ada e-course-nya dari Pak Dodi Nurzani. Simple, ya. Ya. Itu salah satu tools yang paling bagus, ya. Tools pertama tentunya CV-nya, ya, riwayat hidupnya. Ya. Tools kedua adalah cek referensinya, cek
tempat dia bekerja dulu, cek misalnya referensinya orang-orang yang kenal sama dia bagaimana, kemudian lakukanlah interview itu, dan kemudian itu aja sudah cukup untuk sementara waktu kalau kita masih kecil. Ya. Jadi teknik interview, teman-teman bisa ikut e-course-nya ya. Kalau nggak salah di CEO Development Program juga ada ya, Pak Budi ya? Memang ada. tuh. Ada. Teknik interview dari Mas Pak Dodi. Ada ya? Betul. Teman-teman banyak bisa belajar lah di sana. Karena kita nggak bisa mungkin bahas lebih detail ya di sini ya, teman-teman ya. Tapi kita akan kasih arahnya akan kemana. Ya. Terus juga nih ada dari Popom. Pak, boleh minta contoh perbedaan antara job desk dan KPI manager? Betul. Iya. Contohnya Contoh itu perbedaan detail. antara job desk dan KPI. Gue kasih contoh aja lah, misalnya gini. Job desk itu, job description itu kan mencerminkan kira-kira secara umum pekerjaan orang itu, ya pekerjaan itu apa saja sih tanggung jawabnya. Jadi misalnya ya tertulis di situ misalnya mencapai sales ya sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan. Itu salah satu tugasnya, ya, mencapai sales. Itu di job description. Untuk KPI-nya harus memakai yang SMART itu, SMART, lebih spesifik. Misalnya tahun ini salesnya 10 miliar, ya, untuk 12 bulan. Ya, jadi lebih clear. Kalau tadi di job desk-nya hanya menyatakan bahwa mencapai sales yang diminta oleh perusahaan misalnya. Sedangkan KPI itu sudah lebih spesifik, ada ukurannya, ada waktunya gitu. Kira-kira kan gitu. Ya. Oke. Jadi ya itu job desk dan KPI itu kan itu ada template-nya itu. Kita bisa bikin itu. Ya, teman-teman bisa belajar lebih dalam. Oke, ini dari Fruta Gelato di Bali nih. Sukses ya, ini lagi ekspansi gede-gedean. Kemarin udah tanya-tanya ke saya nih. Oke, dari Ange Lucy, bagaimana kita bisa mempercayai hasil dari kerjaan tim? Bagaimana kita mempercayai hasil dari kerja tim? Ya, itulah proses manajemennya itu tadi itu, ya. Proses manajerial. Ada perencanaan, ya, kemudian dieksekusi, dimonitor, dievaluasi. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, ya, tentunya kita akan bertanya-tanya kan itu. Jadi kalau kita melakukan proses itu, ya berarti kita sudah paham kalau ada hasilnya, faktanya seperti apa, kalau tidak berhasil seperti apa, kenapanya. Itulah proses itu yang perlu dilakukan. Baru kita bisa percaya dengan tim kita gitu. Kan nggak bisa kita dengar-dengar aja dari mereka. Gimana, Ishak? Oke sih, oke Pak. Oke-nya apa kan gitu ya. Oke-nya itu apa? Gitu. Harus jelas gitu. Ya, itulah ya. Jadi kalau dia hasilnya sesuai ya, kita harus bisa percaya juga. Dan poinnya mungkin gini Pak Budi ya, kalau kita nggak memberikan kepercayaan ke tim juga nggak bagus gitu. Kalau kita terlalu curiga gitu kan, bentar-bentar kita curigai, kita tanyain, malah dia malah nggak produktif gitu kan. Jadi kasih kepercayaan gitu ya, kasih job desk-nya, monitor kita, lalu kita kasih KPI, kita monitoring, kita evaluasi, kita bikin sistem, yaitu kemampuan manajerial kita angkat terus. Ya. Terakhir Pak Budi, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara delegasi ke tim agar sesuai goal perusahaan? Nah, ini tadi delegate. Sama tadi itu. Mendelegasikan? Prinsip mendelegasikan itu artinya kita harus mempercayai tim kita. Untuk percaya ke tim berarti kita harus tahu tim kita mampu atau tidak melaksanakannya. Karena kalau tidak, kita tidak akan percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak mau mendelegasikan. Jadi yakinkan dulu, kita harus mendidik tim kita, supaya kita yakin bahwa dia mampu melakukan pekerjaan yang kita minta nantinya. Kalau itu sudah, buatlah tadi itu, proses manajemennya tadi itu. Ada planningnya, ada eksekusinya, dibuatkan KPI-nya, ya, kemudian dieksekusi, dimonitor. Itulah fungsinya, bukan hanya sekedar delegate. Ya, delegate, habis itu nggak dimonitor, nggak di-evaluate. Nah, ada masalah, baru pusing. Akhirnya kita nggak percaya lagi mendelegasikan. Akhirnya kita ambil semua kembali menjadi Chief Everything Officer kembali gitu. Ya.
Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi saya pernah dengar juga dari Pak Budi bahwa salah satu the highest purpose seorang CEO adalah membuat kita jadi pengangguran. Pernah ingat nggak, Budi? Iya. Betul ya. Jadi tujuan tertinggi lah, tujuan tertinggi dari seorang CEO adalah membuat CEO itu nggak ada kerjaan lagi gitu loh. Jadi semuanya udah jalan by system, timnya udah bekerja, udah tahu apa yang mesti dikerjakan, sampai kita di meja di ruangan tuh bingung mau ngapain gitu kan. Nah, itu Kita mimpi-mimpi ke depannya aja. nah, kayak gitu ya. Nah, hal kondisi kayak gitu baru bisa tercapai kalau kita percaya sama tim, kita develop tim gitu ya, kita bikin job desk-nya, kasih KPI, monitoring, evaluasi, kasih dia training gitu kan. Lalu kita tingkatkan juga tadi saya simpulkan leadership kita tingkatkan, managerial skill kita tingkatkan. Lalu juga kita harus bisa menjadi seorang yang lebih generalis dari sisi business skill. Jadi kalau Anda background-nya dari sales, coba belajar yang lain. Belajar juga soal supply chain, belajar juga soal finance. Kalau Anda background-nya finance, juga jangan alergi sama marketing dan sales. Anda belajar juga semuanya, belajar tentang branding, selling, distribution, dan segala macam. Jadi, business skill kita akan lebih banyak. Nggak mesti jago poinnya, nggak mesti dalam, nggak mesti menjadi seorang akuntan, nggak mesti harus kuliah MBA dan segala macam, tapi minimal kita ngerti bisnis prosesnya, dari mulai produksi, ya, logistik, supply chain, finance, dan segala macam. Jadi Anda dalemin. Dan di business skill, tadi saya coba capture, ada hal yang wajib banget dimiliki oleh seorang CEO adalah bagaimana seorang CEO bisa membaca, menganalisa laporan keuangan. Kenapa? Karena setiap hari tugasnya CEO itu adalah mengambil keputusan. Ya, keputusan bisnis yang kecil, keputusan bisnis yang besar, keputusan bisnis yang taktikal, keputusan bisnis yang lebih strategis itu diambil sama CEO, dan itu harus ada dasar analisanya. Jadi membaca laporan keuangan, menganalisa laporan keuangan ini adalah wajib. Apapun background-nya. Anda mau sekolah di mana? Saya lulusan sastra, Pak Budi tahu gitu kan. Tapi saya belajar keuangan. Jadi nggak ada ya. Jadi betul-betul sekarang dunia ini udah borderless. Jadi nggak ada dikotomi, oh, lulusan ini harus begini, gini segala macam, itu nggak ada. Sekarang kita bisa belajar di mana aja. Jadi Anda dengan teknologi ya, dengan banyaknya yang sharing seperti ini, kita bisa belajar untuk memahami tentang business skill. Itu penting. Yang terakhir adalah soal soft skill yang dimiliki. Banyak sekali tadi kita udah belajar. Ya, apakah Anda seorang yang directing, ya, kerjanya nyuruh-nyuruh perintah-perintah, atau Anda yang supporting, atau Anda menggunakan teknik coaching, dan itu banyak lagi yang kita pelajari. Dan itu poinnya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, Pak Budi ada kelas CEO Development. Saya adalah murid pertamanya CEO Development. Dan insya Allah kalau nggak salah sampai sekarang, nilai assessment-nya belum ada yang ngalahin, Pak Budi. Ada yang mirip kok, ada yang mirip. Oh, ada beberapa. Ya. Tapi setahu saya langka itu nilai segitu. Langka, dan 90 ke atas langka. Ya, jadi Anda boleh ikut, boleh tes kemampuan Anda gitu kan. Nah, itu penting sekali. So, teman-teman, thank you waktunya. Ya, thank you Pak Budi waktunya. Kita lebih dari 1 jam kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa gitu ya. Dan besok jangan lupa di Business ID, teman-teman bisa ikut webinar ya. Jadi ada Zoominar kalau nggak salah sama sahabat saya juga, Bimo Prasetyo. Anda belajar legal ya di situ ya. Karena apa? Karena legal juga penting. Banyak perusahaan dari kecil dibangun sampai puluhan miliar, bangkrut seketika karena urusan legal. Benar ya Pak Budi ya? Betul. Bubar seketika karena urusan legal. Ini harus kita hindari teman-teman. Karena capek-capek kita bangun bisnis, ini masalah legal, ini masalah yang paling sering dihindari pada saat kita memulai bisnis. Kita cuek sama urusan legal, nggak taunya begitu besar, mulai kacau, mulai chaos, mulai berantem, dan punya masalah legal dan lainnya, akhirnya harus tutup. Banyak kasusnya, ya, banyak kasusnya. Anda bisa belajar besok di Business Forum. Lalu kalau Anda yang di bisnisnya kuliner, foodies, Anda bisa ikut program-program di foodies, luar biasa. Kita kolaborasi terus. Buat saya dan Pak Budi, siapapun Anda yang mau membantu mengembangkan bisnis di Indonesia, itu sahabat, yaitu teman. Jadi buat kami adalah siapapun ya, teman-teman
yang mau mengembangkan itu sahabat kita, dan kita semuanya saling berkolaborasi. Lalu kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang keuangan, ada Ilmu Keuangan. Ini adalah platform untuk content provider ya terkait keuangan. Ada videonya, ada juga artikelnya, ada tools gratis ya yang saya bagikan, e-book segala macam di Ilmu Keuangan. Ada juga e-course Ilmu Keuangan yang jauh lebih spesifik. Kalau Anda belajar di situ, silakan Anda follow Ilmu Keuangan, dan kita akan terus dari awal tahun 2013, tahun 2010 ya Pak Budi meluncing Yayasan Pro Indonesia. Sejak saat itu sampai hari ini 11 tahun Pak Budi. Ya 11 tahun kita fokus membantu mengembangkan UKM di Indonesia gitu kan. Jadi doain juga, saya juga minta doanya untuk dari teman-teman semua untuk Pak Budi tetap sehat gitu ya, karena ilmunya belum kekuras semua Pak Budi. Ilmunya belum kekuras semua, ini harus terus dibagikan. Diiprit dikit-dikit. Ya, master harus ada tinggal 1 jurus terakhir gitu. Sebelum mati baru gua kasih jurus terakhir. Ya. Saya yakin masih ada tuh ilmu kunciannya. Ya, saya belajar udah belasan tahun dari Pak Budi dan selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Gitu teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Selamat berpuasa, selamat istirahat. Terima kasih Pak Budi, gitu kan. Rekamannya ada di Instagram Ilmu Keuangan dan akan juga dipublish di YouTube di Ilmu Keuangan. Terima kasih teman-teman. Thank you, Izak. Sampai jumpa teman-teman semuanya besok pagi di Bisnis Forum ya. Oke, bye-bye. Ya, besok pagi di Bisnis Forum.